warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam bab yang baru, bab yang ketiga, babu birril abi, bab tentang bakti kepada ayah. Bakti kepada ayah ini merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama, karena masuk dalam kategori al-walidain, kedua orang tua. Sekalipun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya bakti kepada ibu lebih utama dibandingkan bakti kepada ayah. Tapi bukan berarti tidak ada kewajiban bagi kita untuk bakti kepada ayah. Taib, kita bawakan hadisnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala, kata Sulaiman bin Harb, haddatsana Wuhaib bin Khalidin, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid. Wuhaib bin Khalid an Ibni Subrumata, dari Ibnu Subrumah. Nanti kita akan jelaskan siapa nama aslinya Ibnu Subrumah ini. Qala, kata Ibnu Subrumah, sami'tu Aba Sur'ata, aku pernah mendengarkan Abu Sur'ah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah, beliau berkata, yakni sahabat Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah man abarru, ditanyakan yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qala thumma man, kata orang yang bertanya ini, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu.
Ya. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qala thumma man? Kemudian orang itu bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala abaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahmu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Hadis yang kelima dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Seperti biasanya, metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, setelah kita bawakan lafadznya, selanjutnya kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini untuk kita jelaskan lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan jelaskan biografi dari masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad, dalam mata rantai periwayatan hadis ini, mulai dari gurunya Al-Bukhari sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah. Kita akan jelaskan hadis yang ada di depan kita ini supaya kita mengerti, supaya kita bisa memetik pelajaran darinya, supaya bisa kita amalkan setelah itu. Kemudian yang ketiga kita akan takhrij hadis ini, siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Di sini jelas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nanti kita akan jelaskan insyaallah selain dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah taala kita akan memetik beberapa buah faidah melalui kalamnya para ulama kita, supaya ada yang kita catat, ada yang kita pahami, ada yang kita bawa pulang dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Sulaiman bin Harbin. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb yang dimaksud di sini adalah Sulaiman bin Harb Al-Washihi. Al-Washihi pakai ha. Al-Washihi. Al-Azdi berasal dari suku Az, Bani Az, ya. Beliau dikenal dengan Abu Ayyub Al-Basri, berasal dari Basrah. Beliau ini merupakan salah satu di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang banyak meriwayatkan dari beliau. Al-Bukhari banyak meriwayatkan dari beliau ini, Sulaiman bin Harb rahimahullah taala. Beliau ini termasuk di antara padanya min sigori atba'i tabi'in, junior di kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya Sulaiman bin Harb, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, di antaranya Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, demikian pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad seperti yang kita lihat pada sanad hadis ini. Demikian pula Muslim dalam sahihnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah di dalam sunan-sunan mereka. Selanjutnya kata Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Wuhaib ibnu Khalidin. Telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid. Wuhaib bin Khalid ini merupakan seorang rawi yang thiqah. Beliau dikenal dengan Wuhaib bin Khalid bin Ajlan.
Al-Karabisi, juga merupakan salah seorang di antara rawi yang berasal dari kota Basrah, dikenal dengan Wuhaib bin Khalid Al-Karabisi Al-Basri. Beliau ini termasuk di antara rawi yang thiqah. Beliau meninggal dunia pada tahun 165 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya maka diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selanjutnya kata Wuhaib bin Khalid an Ibni Subrumata, dari Ibnu Subrumah. Ibnu Subrumah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Subrumah. Abdullah bin Subrumah, Abdullah bin Subrumah Ad-Dabbi. Ini termasuk dari kalangan Sigor Tabi'in, junior di kalangan Tabi'in. Beliau meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, demikian pula Muslim dalam sahihnya, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Muhajar bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Kemudian kata Ibnu Subrumah atau Abdullah bin Subrumah, qala sami'tu Abu Sur'ata, aku pernah mendengarkan Abu Sur'ah. Siapa yang dimaksud dengan Abu Sur'ah di sini? Konon kabarnya beliau bernama Haram bin Amr, pakai ha bukan ha. Haram bin Amr, lebih dikenal dengan Abu Sur'ah, Abu Sur'ah Al-Bajali. Beliau ini merupakan rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian terakhir di sini an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tepatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Abu Hurairah baru tiba di kota Madinah. Beliau ingin masuk ke dalam Islam dan belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bersama dengan rombongannya dari negeri Yaman. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 57 Hijriah, tahun di mana wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah meninggal dulu, kemudian disusul oleh sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jadi pada tahun itu ada dua hafid, penghafal hadis yang terbanyak meninggal dunia. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul oleh Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Dan kedua-duanya mati dalam tahun yang sama, tahun 57 Hijriah. Iya. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata sahabat Abu Hurairah, qala qila ya Rasulullah man abarru. Katanya, kata sahabat Abu Hurairah, telah ditanyakan yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah man abarru, siapakah orang yang harus aku berbakti kepadanya? Di sini tidak dijelaskan siapa yang bertanya di dalam hadis ini. Kemungkinannya yang bertanya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat bahwasanya yang bertanya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Atau mungkin ada beberapa orang sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini sahabat Abu Hurairah tidak menyebutkan secara gamblang siapa yang bertanya, apakah beliau ataukah sahabat-sahabat yang lainnya.
Nah, sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abarru?" Siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qala thumma man? Kemudian orang itu bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Ketiga kalinya orang ini bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ummuka, ibumu. Jadi sudah 3 kali disebutkan, jawabannya semuanya ummuka, ibumu. Ya, menunjukkan kepada kita begitu besarnya keutamaan yang dimiliki oleh seorang ibu, karena pengorbanan dan kesusahan yang dihadapi oleh seorang ibu, risiko bahkan bahaya yang dihadapi oleh seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan antara hidup dan mati. Apalagi ketika dia mau melahirkan anaknya, seorang wanita di sini membuktikan ketulusannya terhadap ya suami dan anaknya. Oleh karena itu kita lihat jamaah sekalian bahwa ada di antara wanita-wanita muslimah yang meninggal dunia karena dia melahirkan. Ya. Jadi seorang wanita itu berada di antara hidup dan mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, di zaman kita ini banyak wanita-wanita yang takut melahirkan. Akhirnya dia KB, dia batasi apa dia kelahirannya. Akhirnya setelah itu dia ingin anak, tapi tidak ada anak yang dia dapatkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita pahamkan istri kita ketika mereka hamil, jangan takut melahirkan. Karena seorang wanita muslimah ketika dia melahirkan, maka dia berada dalam 2 keadaan, 2 kebaikan. Kalau dia hidup, maka dia hidup di atas kebaikan. Kalau dia meninggal, insyaallah ta'ala dia berada dalam kebaikan. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara orang-orang yang dianggap mati syahid adalah seorang wanita yang melahirkan anaknya lalu dia meninggal dunia. Maka wanita yang seperti ini termasuk di antara syuhada, termasuk di antara orang-orang yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang lain, bahwasanya seorang wanita muslimah sebenarnya tidak perlu dia takut melahirkan. Yang namanya kematian ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian itu bukan hanya melahirkan. Ya. Melahirkan juga ya belum tentu kita mati. Berapa banyak wanita yang melahirkan normal, tidak juga mati-mati. Ya. Tadi malam saya diantar oleh seorang ikhwah kita tinggal di Limbung. Masya Allah ya, saya malam itu tanya kepada beliau, ya Bapak ini berapa anaknya? Dia katakan, sekarang ini Ustadz menjelang 16. Masya Allah. Saya langsung kaget dan saya doakan barakallahu fiik. Masya Allah. Katanya semua lahir normal. Pernah dia diancam sama dokter dan ditakut-takuti. Dia katakan, dok saya tidak mau disesar, istri saya tidak mau disesar. Oh ya nanti bahaya pak, anaknya bapak ini sudah banyak, seringkali melahirkan, sudah tipis kandungannya.
kemudian dia tetap bersikuku dan istrinya juga setuju, ya, dia tidak mau disesar. Semua anaknya lahir normal, tidak pernah dia disesar. Karena pernah juga ada dokter yang nasihati dia bahwa, ya, seorang wanita sebenarnya itu mudah bagi dia untuk melahirkan secara normal. Cuma sekarang ini terkadang dokter menakut-nakuti, ya, karena sesuatu dan lain hal. Wanita itu kan sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan. Sudah diberikan kesiapan untuk melahirkan. Ya. Kalau memang dia sudah tidak layak untuk melahirkan, maka akan datang masanya dia menopause. Ya. Kalau dia sudah menopause berarti sudah tidak siap melahirkan. Tapi selama dia masih, ya, normal, belum sampai pada usia menopause, maka seorang wanita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan. Ya. Cuma di zaman kita ini banyak orang-orang yang terlalu ketakutan melahirkan. Banyak orang-orang, ya, wanita-wanita yang tidak ingin pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin surga dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tutup kandungan, naudzubillah. Baru 2 anaknya sudah takut. Apalagi kalau ditakut-takuti sama dokter misalnya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keempat kalinya orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tsumma man? Kata orang ini, kemudian siapa lagi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahmu. Keempat kalinya baru ayah disebutkan. Karena ayah ini punya jasa dan kebaikan terhadap anaknya. Dia yang pergi keluar rumahnya mencari nafkah, ia peras keringat, banting tulang dari pagi sampai sore. Bahkan ada ayah yang bekerja lembur sampai jam 10 malam. Bahkan ada di antara mereka jamaah sekalian yang tidak pulang-pulang ke rumahnya berhari-hari, 1 pekan, bahkan ada yang 1 bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan hanya sekedar untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Ini merupakan kebaikan dan jasa orang tua, ayah kita dalam hal ini, ya. Jadi ibu kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang khusus bagi ibu melebihi ayah, karena ibu yang mengandung kita, kemudian melahirkan kita, kemudian menyusui kita. Jamaah sekalian, ini merupakan 3 perkara yang terkhususkan dengannya seorang ibu. Adapun ayah, jamaah sekalian, ayah terkhususkan dengan 1 jasa dan kebaikan, yaitu menafkahi anak dan istrinya. Kemudian di sana ada jasa mustarak, ya, kolektif di dalamnya antara ibu dengan ayah, yaitu mendidik anaknya. Ini jasa kolektif antara ayah dengan ibu. Keduanya punya tanggung jawab mendidik anaknya, mengajari anaknya agama, mengajari anaknya tentang adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 3 jasa yang khusus hanya bisa ditunaikan oleh seorang ibu: mengandung anaknya, melahirkan anaknya, menyusui anaknya. Dengan 3 kekhususan ini, jamaah sekalian, Allah berikan, ya, keutamaan bagi seorang ibu melebihi ayah 3 kali lipat dibandingkan haknya seorang ayah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika bertabrakan antara haknya seorang ibu dengan ayah,
Tidak bisa kita dahulukan kedua-duanya. Harus kita memilih salah satu di antara keduanya jamaah sekalian. Maka yang kita utamakan adalah ibu. Kita utamakan adalah ibu. Misalnya ada salah seorang di antara kita mau pergi haji. Siapa yang dia mau naikkan haji? Apakah ayahnya atau ibunya? Ya, maka di sini seorang ibu punya hak untuk didahulukan dibandingkan ayah, karena besarnya keutamaan dan haknya seorang ibu atas anaknya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ketika ada dua hak yang bertabrakan antara haknya ibu dengan haknya ayah, kita dahulukan haknya ibu. Contoh lain misalnya ada dua orang suami istri ya, ayah dan ibu kita. Ibu kita tinggal di suatu tempat, kemudian ayah kita tinggal di tempat yang lain. Masing-masing membutuhkan nafkah dari kita, bantuan nafkah dari kita. Dan tidak ada yang tidak bisa kita berikan dua-duanya, cuma satu yang bisa kita berikan nafkah kepadanya. Di sini ibu punya hak untuk kita dahulukan. Ya, punya hak untuk kita dahulukan. Contoh lain misalnya ketika ada acara, misalnya kita naik motor, acara pernikahan misalnya mau kita hadiri, di depan kita ada ayah dan ibu kita, semuanya mau ikut, dan tidak mungkin kita akan bonceng dua-duanya. Nah, di sini kita dahulukan ibu. Ya, di sini kita dahulukan ibu karena besarnya hak seorang ibu atas anaknya, melebihi besarnya haknya seorang ayah atas anaknya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang kelima. Dan hadis ini juga beliau riwayatkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke 6479, dan juga pada tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sunan Abi Daud pada nomor hadis yang ke 5139, At-Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 1897, Ibnu Majah di dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 2706, dan juga pada nomor hadis yang ke 3658. Selain itu juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf pada jilid 8 halaman 541, Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 2 halaman 327 sampai halaman 328, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain pada jilid 3 halaman 642, dan sebelumnya guru beliau yaitu Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban pada nomor hadis yang ke 4333 dan 434 dan 434. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra pada jilid 4 halaman 179. Dan hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan cukuplah hadis ini ya sebagai hadis yang sahih jamaah sekalian karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Karena semua hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari adalah hadis yang sahih, kecuali dalam apanya hadis yang dijadikan judul.
dan biasanya diriwayatkan secara mu'allaq, secara apanya tergantung tanpa sanad. Ya, cuma tidak semua hadis yang mu'allaq yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa sanad kemudian dhaif, tidak. Ada juga yang sahih, ada juga yang dhaif. Yang beliau riwayatkan secara apanya mu'allaq, secara mu'allaq dengan sigo jasam, dengan bentuk apanya jasam, pasti beliau misalnya katakan qala Umar berkata. Tapi kalau diriwayatkan secara ya dengan sigo tamrid namanya, tidak secara gamblang ya, tapi diriwayatkan dengan kata kerja pasif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya ruya, telah diriwayatkan, atau dzukira, telah disebutkan, ya, maka biasanya hadis yang seperti ini jamaah sekalian adalah hadis yang dhaif, tapi maknanya lurus. Oleh karena itu Al-Bukhari tetap mencantumkannya dalam judul bab yang beliau buat. Adapun seluruh hadis-hadis pokok yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, maka sepakat para ulama bahwasanya semua hadis-hadis pokok yang ada dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang sahih. Ya, hadis pokok yang ada di bawah judul, yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam menetapkan ya judul yang beliau buat. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya setiap judul yang dibuat oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya itu sebenarnya adalah fikih beliau, ijtihadnya beliau. Ketika beliau berijtihad melalui judul-judul bab, beliau kuatkan dengan hadis-hadis yang ada di dalam bab tersebut, di bawah bab tersebut. Ini yang harus kita pahami tentang apanya Sahih Al-Bukhari. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita nukilkan di sini beberapa buah faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bahas ini. Hadis yang kelima dari kitab Al-Adabul Mufrad. Faidah yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili rahimahullahu taala melalui kitabnya yang berjudul Tatrisu Riyadhis Shalihin. Pada halaman 223 kata beliau rahimahullah, fi hadzal hadithi ta'kidu haqqil ummi. Di dalam hadis ini terdapat penekanan haknya seorang ibu. Fi hadzal hadithi ta'kidu haqqil ummi. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat penekanan haknya seorang ibu. Makanya diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian siapa lagi? Kedua kalinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga kalinya, ibumu. Ini merupakan bentuk penekanan tentang haknya seorang seorang ibu. Wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala, hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam surah Luqman pada ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, orang tuanya juga, ibunya juga menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, hendaknya kalian bersyukur kepadaku kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembalinya kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita
yakni Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran kita kepada orang tua. Ya. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Ibnu Battal Al-Qurtubi di dalam kitabnya yang berjudul Syarhu Sahih Al-Bukhari pada jilid 9 halaman 189, fi hadzal hadits dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil anna mahabbatal ummi, bahwa cinta kepada ibu, kecintaan kepada ibu, wasyafaqata 'alaiha, dan sayang terhadapnya, yang bagi antakuna thalatha amthali mahabbatil abi, sepantasnya hal itu 3 kali lipat melebihi cinta kepada ayah. Jadi kata beliau, sepantasnya hal itu, yakni kecintaan kita ya kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan kecintaan kepada sang ayah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karrara al-umma 3 marratin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi ibu sebanyak 3 kali. Wa dzakara al-aba fil marrati ar-rabi'ati faqat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan ayah pada keempat kalinya, 1 kali saja disebutkan. Maka ini kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Ibnu Battal Al-Qurtubi, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kecintaan dan sayang terhadap ibu sepantasnya 3 kali lipat dibandingkan kecintaan kita kepada sang ayah. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Umdatul Qari pada jilid 22 halaman 82 sampai 83. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza tu'ummila hadzal ma'na syahida lahu al-'iyanu, apabila makna ini, artinya makna dari sabdanya Nabi SAW, kenapa beliau lebih mengutamakan ibu daripada ayah, apabila katanya makna ini direnungi, maka realita akan menguatkan makna ini. Syahidalahul iyan, ya, realita akan menguatkan hal ini. Wa dzalika anna su'ubatal hamli wal wad'i war radha'i wat tarbiyati tanfaridu bihal karena yang demikian itu, bahwa susahnya mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak, dan mendidik anak, tanfaridu bihal ummu, bersendirian di dalamnya seorang ibu, ya, wa tasqa biha dunal abi, dan dia menderita karenanya tanpa ayah, artinya ayah tidak ikut di situ. Fahadhihi thalathu manasila yakhlu minhal abu, inilah katanya 3 tingkatan seorang ayah, ya,
terlepas darinya, artinya tidak ikut campur di dalamnya. Ya, inilah katanya tiga, ya, tingkatan, tiga keadaan jemaah sekalian, di mana seorang ibu bersendirian di dalamnya, ayah tidak ikut di situ. Ibu yang mengandung anaknya, ibu yang melahirkan anaknya, dan ibu yang menyusui anaknya. Ya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, keempat, masalah tarbiyah, masalah pendidikan anak, ibu dan ayah di situ berapanya bersekutu di dalamnya, sama-sama ikut mendidik anaknya. Oleh karena itu ayah diberikan juga keutamaan dari sisi ini. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini yang dijelaskan oleh Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala. Selanjutnya kita nukilkan di sini faidah yang berikutnya. Baik, bagaimana ini? Kita adani, kemudian sholat, atau lanjut? Saya kasih pilihan. Iya. Hah? Ya? Oh iya ya, begitu ya. Tapi kalau begitu kita adani. Iya. Sudah ada atau masuk waktu? Iya. Tafadhal.
Taib, kita lanjutkan. Faedah yang selanjutnya kita nukilkan dari Badruddin Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Qari pada jilid 16 halaman 102. Kata beliau rahimahullah, wa hadithu Abi Hurairah, hadisnya Abu Hurairah, yadullu ala anna ta'atal ummi, menunjukkan bahwa ketaatan kepada ibu muqaddamatun, lebih didahulukan, wa huwa hujjatun ala man khalafah, dan hadis ini merupakan hujjah bagi orang yang menyelisihinya. Iya. Jadi ada sebagian di antara ulama yang berpendapat bahwasanya antara ayah dengan ibu sama haknya. Maka hadisnya Abu Hurairah ini membantah mereka. Ya. Jadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada seorang ibu lebih didahulukan, yakni dibandingkan ayah. Ketaatan kepada ayah. Ya. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari An-Nawawi rahimahullahu taala, dan di sini faedah dari beliau kami nukilkan dari kitab Mirqatul Mafatih jilid 7 halaman 3079. Kata Nawawi rahimahullahu taala, fihi al-hatsu ala birril aqaribi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbakti kepada kerabat-kerabat, yakni orang-orang yang terdekat kepada kita. Itu dianjurkan dalam agama. Kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kakek nenek kita, kepada paman-paman kita, bibi kita, semua orang yang masih dekat hubungan nasabnya dengan kita, jamaah sekalian, maka ada perintah dari syariat kita, anjuran dari syariat kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Ya, entah dengan apanya harta kita ataukah dengan ya nasihat-nasihat kita, tenaga kita, pikiran kita. Jadi agama kita menganjurkan kita untuk ya berbakti kepada mereka ini, kerabat-kerabat kita, jemaah sekalian. Wa annal umma ahaqquhum bidzalik, dan bahwa seorang ibu adalah orang yang paling berhak di antara mereka dalam hal itu. Summa ba'daha al-abu, kemudian setelahnya adalah sang ayah. Summal aqraba fal aqraba, kemudian orang yang paling dekat, lalu orang yang dekat. Iya. Jadi kita dahulukan dulu orang tua kita. Orang tua kita pun masih dirinci di situ. Siapa yang dahulukan? Apakah ayah atau ibu? Ibu lebih didahulukan melebihi ayah. Taib. Faidah yang berikutnya,
Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithiyubi. Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithiyubi, seorang ulama yang dahulu hidup di kota Mekah. Ya, 1-2 tahun belakangan ini beliau baru meninggal dunia. Beliau ini gurunya Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, hafizahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Bahru Al-Muhitu Al-Thajjaj, Al-Bahru Al-Muhitu Al-Thajjaj, pada jilid 40 halaman 214, beliau katakan ketika mengambil faedah dari hadis yang kita bahas ini, minha bayanu wujubi haqqil walidaini wal ihsani ilaiha. Di antara faedahnya hadis ini, kata beliau, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan wajibnya hak kedua orang tua dan wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi orang ini datang bertanya kepada Nabi SAW, man abarru, siapakah orang yang harus aku berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya ibumu, ibumu, ibumu. Maka orang yang harus kita berbakti kepadanya, jamaah sekalian, wajib kita berbakti kepadanya, jamaah sekalian, adalah kedua orang tua kita. Yang pertama adalah ibu, setelah itu ayah. Iya. Oleh karena itu seorang anak diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tuanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan mereka. Termasuk juga dalam hal ini, jamaah sekalian, adalah gerakan-gerakan tangan, isyarat-isyarat yang dilakukan oleh seorang anak, itu diharamkan di dalam agama. Misalnya ada orang yang melototi orang tuanya, ya, itu tidak boleh. Atau dia marah, misalnya dia lemparkan apanya piring atau kaca atau sendok misalnya, dia tidak berkata-kata tapi ada ya gerakan-gerakan tangannya, atau dia tendang barang misalnya, ataukah dia membunyikan mulutnya, ya. Nah, ini semua adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita, jamaah sekalian, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, nah, ini beberapa buah faedah yang dapat kita petikkan dari hadis ini. Dan selanjutnya kita bacakan dulu hadis yang ke-6 ini. Dan hadis yang ke-6 ini sama dengan hadis yang ke-5, dan insyaallah kita tidak akan syarah, sekedar kita bacakan. Ya, setelah itu nanti kita akan tutup majelis ini setelah kita jelaskan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ketika membawakan hadis yang ke-6, qala haddatsana Bishr bin Muhammadin, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala, kata Bishr, akhbarana Abdullahi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala, kata Abdullah ini, akhbarana Yahya ibnu Ayyubah, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Qala haddatsana Abu Zur'ah, kata Yahya bin Ayyub ini telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata sahabat Abu Hurairah, ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya dia berkata, ma ta'muruni? Apa yang Anda perintahkan kepada saya? Faqala, birra ummaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birra ummaka, berbaktilah engkau kepada ibumu. Summa ada, kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya. Faqala, birra ummaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kemudian orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Faqala, birra ummaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah engkau kepada ibumu. Summa ada rabi'ata, kemudian dia mengulangi pertanyaan yang keempat kalinya. Faqala, birra abaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah engkau kepada ayahmu. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang ke-6. Demikian pula beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-5971, Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-2548, dan Ibnu Majah di dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-3658. Taib, jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir di sini kita akan jelaskan biografi rawi-rawi yang terdapat dalam mata rantai periwayatan hadis ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Bishr bin Muhammadin, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Yang dimaksud dengan Bishr bin Muhammad di sini adalah Bishr bin Muhammad As-Sikhtiyani. Beliau merupakan salah seorang di antara gurunya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau ini meninggal pada tahun 224 Hijriah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang shaduk. Dan rawi yang shaduk biasa diistilahkan dengan istilah yang lain, la ba'sa bih, orangnya tidak apa-apa. Orang yang seperti ini apanya derajatnya, biasanya hadisnya adalah hadis yang hasan. Ya, biasanya hadisnya hadis yang hasan. Kemudian kata Bishr bin Muhammad ini, qala akhbarana Abdullah, katanya telah menceritakan kepada kami Abdullah. Abdullah jika disebutkan bukan dari kalangan sahabat, biasanya adalah Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, beliau seorang imam yang thiqah. Bahkan apanya dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan pujian yang luar biasa bahwasanya dia adalah seorang rawi yang thiqatun sabtun faqihun. Ya, orangnya thiqah, kokoh, kemudian apanya hujjah. Ya, seorang alim, ya, seorang apanya faqih. Taib. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Iya, meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Yang dimaksud dengan Yahya bin Ayyub di sini adalah Yahya bin Ayyub bin Abi Sur'ah Al-Bajali. Dia adalah seorang rawi yang shaduk. Rawi yang shaduk, hadisnya hasan, ya. Taib. Kemudian kata Yahya bin Ayyub ini meriwayatkan dari ayahnya, qala haddatsana Abu Sur'ata, telah menceritakan kepada kami Abu Sur'ah. Abu Sur'ah adalah Abu Sur'ah bin Amr. Tadi sudah kita jelaskan bahwa
namanya adalah Haram bin Amr, ya, dan dia adalah seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang terakhir di sini adalah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah telah kita jelaskan juga biografinya, bahwasanya beliau adalah hafidzus sahabah, penghafal hadis di kalangan para sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau merupakan salah seorang di antara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, nama sapaannya Abu Hurairah. Bapaknya Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, berasal dari suku Daus yang merupakan suku yang mendiami negeri Yaman pada masa itu. Beliau meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah, tahun di mana meninggalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi ada dua hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dan ini merupakan ya kesejukan hati bagi seorang mukmin, ketenangan hati bagi seorang mukmin ketika dia mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa nasihat, itu asalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain ucapannya beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal haq kamathali ghaithin. Ya, sesungguhnya perumpamaan sesuatu yang aku sesuatu yang aku bawa itu adalah seperti perumpamannya air hujan. Ya, seperti perumpamannya air hujan. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada kita, nasihatkan kepada kita jemaah sekalian, itu akan menyejukkan hati kita, melahirkan ketenangan di dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim senantiasa bersemangat mengikuti kajian-kajian hadis yang seperti ini. Sekadar kita mendengarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar dibacakan jemaah sekalian, itu sudah merupakan kesejukan tersendiri, melahirkan ketenangan di dalam batin kita jemaah sekalian. Apalagi kalau kita petik faedah dan pelajaran darinya jemaah sekalian. Ada ilmu, ada pelajaran yang kita dapatkan darinya. Ya. Nah, ini pentingnya kita bermajelis ya dalam membahas hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan ilmu dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menghadiri majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikelilingi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis ilmu yang ada di permukaan bumi ini. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Sebentar. Afwan Ustadz, mau bertanya, besok apa nih? Rencana mau pergi nadhar seorang akhwat. Masya Allah, yassarallahu amrak wa barakallahu fiq. Mohon nasihatnya, adab-adab apa yang harus dilakukan dan bacaannya. Mohon penjelasan, jazakallahu khairan. Ya, adab-adabnya, pertama kita keluar rumah baca doa. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah.
ya naik kendaraan, ya baca doa naik kendaraan. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Apa? Ya. Subhanaka inni coba saya diingatkan doanya. Tiba-tiba hilang ya. Tapi yang jelas doa naik kendaraan lah dibaca ya. Taib. Kemudian sampai di sana masuk rumah baca bismillah. Seperti Anda masuk dalam rumah. Tapi dengan sir. Setelah itu salam ya. Salam dulu baru baca bismillah. Ya, kita disunahkan masuk rumah, setiap rumah yang kita masuki baca bismillah supaya syaitan tidak masuk bersama dengan kita. Ya, kemudian kita lihat pasangan calon pasangan kita sesuai dengan hajat kita. Ya. Karena asalnya dia tidak boleh dilihat. Tidak boleh kita lihat seorang wanita. Asalnya adalah haram. Jadi hukumnya seperti babi. Makan babi ya. Jadi kalau kita lihat seadanya saja. Kemudian adab yang lain ya, sebelumnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang baik. Kemudian ketika kita pergi menadhar, tanyakan tentang ya sifat-sifat yang menonjol pada dirinya. Entah sifat kelebihannya ataukah kekurangannya. Iya. Supaya ketika kita menikahi dia, kita sudah siap menghadapi. Misalnya ada seorang perempuan misalnya, iya, kalau pagi misalnya dia tidak bisa cuci piring, iya, karena dia harus tidur pagi misalnya. Misal ini ya, tanya hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian tanyakan juga jumlah saudaranya. Berapa jumlah saudaranya? Kalau saudaranya 16, ini bagus ini. Seperti tadi ya, Masya Allah ya, ihwa kita ini ada 16 orang anaknya. Nah, cari akhwat yang subur ya, subur keluarganya, bapaknya subur, mamanya subur, atau saudara-saudaranya subur ya. Tapi kalau kita mau terima apa adanya ya, mau yang subur mau yang tidak, yang jelas dia akhwat solehah ya. Karena masalah melahirkan juga kadang ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang subur orang tuanya tapi dia yang tidak subur. Ada juga orang tuanya tidak subur tapi anaknya justru subur. Ini ada orang yang saya kenal, orang tuanya tidak subur, cuma satu anaknya, tapi dia diberikan anak kalau tidak salah 6. Ya, akhwatnya ini 6 ya, anaknya. Ya. Tapi ini adab-adab ya yang perlu kita jaga. Kemudian adab yang lain, jangan kita ceritakan kepada orang lain setelah itu. Ya, apa yang kita lihat jangan disebarkan. Misalnya kita tidak terima akhwatnya, atau akhwatnya sebaliknya tidak terima ikhwanya, jangan diceritakan di luar bahwasanya oh akhwatnya begini. Itu misalnya tidak jadi. Jangan ya. Itu rahasia antara Anda dengan si akhwat ini. Ini amanah ya, tidak boleh kita ceritakan. Ya, sekalipun misalnya kita sudah terima sesuai dengan kriteria kita misalnya, tetap jangan diceritakan kepada orang lain. Cukup antara diri kita dengan si akhwat itu. Baik, saya kira demikian ya. Apa yang perlu kita jelaskan ya pada kesempatan kali ini. Kemudian setelah pulang ya dari rumahnya akhwat, ya ucapkan jazakallahu khairan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang paling terakhir, setuju tidak setuju kabari pihak perempuan. Jangan lari tanpa jejak.
Ya, ada istilahnya anak muda apa? Muntaber ya, mundur tanpa berita. Jangan ya, itu namanya kurang adab. Ya. Tapi saya kira demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.